Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini saya Silvian Robianti, peserta PKL PPTI KITB dari SMK Rahmat Cianjur akan menjelaskan seputar teknologi RabbitMQ. Hal ini sebagaimana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh pembimbing. Langsung saja mari kita simak penjelasannya. RabbitMQ adalah kependekan dari Rabbit Message Queue. Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu RabbitMQ, sebaiknya kita memahami dulu konsep dari Message Queue. Message Queue adalah sebuah mekanisme komunikasi antara aplikasi di mana terjadinya pertukaran informasi dengan tujuan spesifik. RabbitMQ menggunakan konsep komunikasi Message Queue ini. Adapun tiga komponen utama yang terlibat dalam konsep messaging queue ini adalah yang pertama ada publisher. Publisher adalah service yang membagikan atau publish message berupa data ke service lainnya. Selanjutnya ada message broker. Message broker adalah salah satu service yang menampung dan mendistribusikan pesan dari publisher ke consumer yang ada. Dan RabbitMQ adalah salah satu contoh dari message broker. Dan yang terakhir ada consumer. Consumer adalah satu atau banyak service yang akan mengelola data yang akan diberikan oleh produser melalui queue platform. Mengenai RabbitMQ, RabbitMQ adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi dengan protokol AMQP atau Advanced Messaging Queue Protocol. RabbitMQ ini juga bekerja secara asinkronus. Perlu diketahui bahwa RabbitMQ ini menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Jadi, sebelum menginstal software RabbitMQ, kita juga harus menginstal Erlang ini. Dalam operasionalnya, protokol AMQP mendeskripsikan queue, exchange, dan binding. Queue dalam protokol AMQP adalah mekanisme untuk penyimpanan data secara terurut. Sedangkan exchange adalah entitas atau konfigurasi tujuan pengiriman pesan. Dan binding adalah rules yang digunakan oleh exchange untuk routing pesan ke queue. Untuk lebih jelasnya mengenai peran dari ketiganya akan dijelaskan kembali di pembahasan mekanisme. Lalu, bagaimana sih mekanisme pengiriman pesan menggunakan RabbitMQ ini? Mekanisme dari alur pengiriman pesan dengan RabbitMQ yaitu pesan yang dikirimkan oleh produser diambil oleh message broker atau RabbitMQ. Di dalam RabbitMQ ini, pesan melalui 3 tahap, yaitu exchange, bindings, dan queue. Pertama, pesan diterima oleh exchange. Exchange ini bertanggung jawab dalam perutuan pesan. Dalam perutuannya, pesan ini ditentukan oleh jenis exchange. Pada ilustrasi berikut, terdapat 3 jenis exchange yang ditentukan, yaitu direct, topic, dan fan out. Sebelum masuk ke queue, sebelumnya terdapat binding. Binding ini harus dibuat dari exchange ke queue. Dalam ilustrasi berikut, masing-masing exchange memiliki binding dengan jumlah yang berbeda yang menghubungkan exchange dengan queue. Selanjutnya, pesan masuk ke antrian atau queue sebelum akhirnya diterima oleh consumer. Lalu, bagaimana cara menginstal RabbitMQ? Berikut ini tayangan mengenai langkah-langkah menginstal RabbitMQ di localhost. Apabila gagal membuka localhost di browser,
Pastikan sebelum menginstal, matikan dulu antivirus. Lalu cek apakah ada file MSVCR 120 DLL di Windows System. Dan jika tidak ada file tersebut, maka ikuti langkah berikut. Mari kita masuk ke RabbitMQ PPTK ITB. Pertama, masukkan nama user dan password yang telah diberikan oleh pihak PPTK ITB untuk kita akses. Berikut ini tampilannya. Pada queue di sini, kita akan menggunakan 3 queue yang sudah dibuat, yaitu ada log, aktuator, dan sensor. Pada project Smart Agriculture sendiri, RabbitMQ akan menampung data yang dikirimkan oleh device sensor soil, dan data tersebut disimpan di queue ini, di mana nantinya data tersebut dikirimkan ke device lain. Agar device bisa mengirimkan atau menerima data, maka kita harus mengatur atau menambahkan konfigurasi program pada microcontrollernya. Untuk penjelasan mengenai konfigurasi program microcontroller akan dijelaskan di video selanjutnya. Adapun untuk cara membuat routing key di RabbitMQ adalah yang pertama, klik queue, klik add a new queue, isi kolom virtual host dan nama, klik add queue. Untuk melihat isi data yang terkirim, maka kliklah Get Message. Itulah penjelasan saya mengenai RabbitMQ ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.